Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Baik, نواصل في شرح كتاب سلم الوصول إلى علم الأصول الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله. المتوفى سنة 77 wa 300 ba'da alf minal hijratin nabawiyah. Masih dalam penyebutan anwa' ibadat atau beberapa contoh ibadah. Naam, kata beliau rahimahullah, "Tsummal ibadatu yasmun jami'u likulli ma yardal ilahu sami'u wa fil hadithi mukhuha du'a'u khawfun tawakkulun kadar raja'u." Nah, selanjutnya, apa itu sudah berlalu sebelumnya penjelasan terkait dengan doa ibadah atau ibadah doa dan juga al-khauf serta ar-roja. Selanjutnya adalah pembahasan at-tawakkal. Nah, at-tawakkal ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman Allah taala dalam surah Al-Maidah, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Nah, hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal jika kalian beriman. Dan juga firman Allah Ta'ala dalam surat Talaq, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah yang akan memberikan kecukupan kepadanya. Sisi pendalilannya jelas, ya, pada ayat firman Allah, "Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin," jelas menunjukkan tawakal itu adalah ibadah, ya. Tawakal itu adalah ibadah dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah dalam lafaz dalam bentuk amar, fatawakkalu wa 'alallahi fatawakkalu. Iya, dalam amar yufidu al-wujub, dan itu menunjukkan hal itu dicintai dan diridhai oleh Allah karena Allah memerintahkan. Iya, ini lafaz perintah wa 'alallahi fatawakkalu, dan di sini ditakdim jar majrur ma'mulnya ditakdim ma'mulnya menunjukkan hasar. Tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahid yang kedua pada ayat ini adalah dengan dijadikannya tawakal sebagai syartul iman. Fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ya, dan semua amalan yang dijadikan syarat keimanan, ya baik syarat syah maupun syarat kamal, syarat sempurna, gitu ya. Nah, maka itu adalah ibadah. Maka itu adalah ibadah. Maka jelas pada ayat ini wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, ya, tawakal adalah ibadah dari dua sisi. Dan juga firman Allah Ta'ala, "Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Di sini jelas juga menunjukkan tawakal ibadah karena Allah Ta'ala menjanjikan, ya, menjanjikan dan memuji, ya, orang-orang yang bertawakal kepadanya, dan itu menunjukkan Allah ridho kepadanya. Allah Ta'ala ridho kepadanya. Wa man yatawakkal Allah, siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuhu, yakni fahuwa kafihi, maka Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kecukupan kepadanya. Baik, ini dalil terkait dengan at-tawakkul. Nah, at-tawakkul di sini kalau kita lihat doa sebelumnya, doa ini adalah ibadah apa? Lafziyah, ya, ibadah masuk dalam kategori amal. Kan ibadah disebutkan di atas ismun jami' likulli ma yardal ilahus sami'u, ya, atau dalam ta'rifnya Ibnu Taimiyah minal aqwali wal a'mal. Maka doa bagian dari amal, yakni qaul. Kemudian khauf dan roja ini apa? Termasuk ibadah amal juga, ya, tapi sifatnya zahir apa batin. Kalau doa amalan apa? Amal, ya, amalan, bukan afwan, dia qaul, ya, qaul dan zahir. Jadi doa itu ibadah yang bersifat qauliyah, ya. Kemudian ia bersifat zahir, ya, minal aqwali wal a'mal al-zahira wal batina. Sementara khauf, roja ini termasuk amalan, ya, termasuk ibadah yang berupa amalan bukan berupa ucapan,
di mana amalan ini bersifat batin. Ya. Selanjutnya tawakal. Tawakal ini ibadah apa? Qauliyah atau ibadah fi'liyah. Kalau dia qauliyah fi'liyah atau fi'liyah, apakah dia zahir atau batin? Nah, wallahu a'lam bishawab. Yang nampak bahwasanya tawakal ini adalah ibadah fi'liyah, ya, ibadah fi'il, perbuatan yang sifatnya batin, yang sifatnya al-batinah, ya. Baik, ini at-tawakkul. Karena itulah para ulama rahimahumullah memberikan definisi tawakkul. Kata mereka, tawakkul adalah al-i'timadu 'ala Allah. Al-i'timadu 'ala Allah. Ya, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. I'timad 'ala Allah. Sebagian menyebutkan tambahan, ya, tidak cukup bersandar kepada Allah tapi juga harus menampakkan kelemahan kepada Allah, menampakkan kebutuhan kepada Allah. Izharul abdi ajzahu lillahi wa'timaduhu alaih. Ya, tawakal adalah izhar. Ya, izharul abdi ajzahu lillah. Hamba menampakkan kelemahannya di hadapan Allah wali'timadu alaihi seraya bersandar kepadanya. Jadi tawakal ini ibadah qalbiyah semuanya yang sifatnya amalan qalbiyah yang merupakan gabungan dari dua hal. Yang pertama, menampakkan ketidakmampuan kelemahan kepada Allah seraya bersandar kepadanya. Seraya bersandar kepadanya. Baik, ini definisi at-tawakkul. Karena itulah kalau seorang itu, ya, dalam hatinya ketika dia ingin meraih sesuatu, tentu saja tawakul ini apa dalam perkara sama seperti sebelumnya ya, dalam fi husulil matlub, ya, dalam meraih apa yang dia inginkan atau menjauh dari apa yang dia khawatirkan. Ya, karena tawakal itu adalah landasan dari setiap perbuatan hamba. Ya. Dan setiap perbuatan hamba itu di muka bumi ini tidak lepas dari dua itu. Imma ingin meraih kebaikan, meraih kemanfaatan, atau terhindar dari mudarat. Ya, maka tawakal tidak bisa lepas dari diri seorang hamba. Ya, dan ini sejalan dengan apa isyarat dari Allah Ta'ala tersebut dalam Al-Quran. Fatawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kepada yang maha hidup lagi tidak mati. Yakni memberikan isyarat bahwa tawakal ini kebutuhan setiap saat. Karena itulah harus bertawakal hanya kepada yang selalu, yang senantiasa hidup terus-menerus, ya, tidak mati, yakni selalu memperhatikan, mendengarkan dan seterusnya. Tidak ada lalainya, tidak ada nisyan, tidak ada kekurangan semacam itu. Nah, maka tawakal ini harus ada pada diri setiap hamba pada semua amalannya, baik ketika ingin meraih manfaat diniyah maupun duniawiyah, ingin mendapatkan penghasilan, ingin mendapatkan nafkah. Ini manfaat duniawiyah yang dia wajib bertawakal ketika mengejarnya atau ingin mendapatkannya. Ya, demikian pula ingin masuk surga, ya, ataukah ingin mendapatkan pahala atau ingin memiliki ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, ini juga butuh tawakal. Ini juga butuh tawakal dalam meraihnya. Ya, karena ini manfaat ukhrawi, dini. Demikian pula sebaliknya menghindar dari mudarat, ingin supaya tidak sakit, supaya tidak miskin misalnya. Ya, ini butuh harus ada tawakal di situ. Demikian pula menghindar dari hal yang dikhawatirkan yang sifatnya ukhrawi, menghindar dari dosa, menghindar dari neraka, menghindar dari siksaan Allah. Ini semua apa? Harus bertawakal. Ini apa? Tawakal. Maka ketika seorang ingin meraih manfaat atau terhindar dari mudarat, perkara dini ataupun duniawi, hendaknya dalam hatinya itu apa namanya dia mengakui menampakkan dengan sejelasnya bahwasanya tidak ada yang mampu memberikan semua itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bahwa
dia dengan semua hal yang Allah berikan kepadanya tidak akan mampu mendatangkan itu semua. Ya, tidak akan mampu dia meraih semua itu, ya. Enam, kemudian setelah dia menampakkan ketidakmampuannya, dia pun bersandar kepada Allah Ta'ala. Nah, dan kalimat yang paling simpel yang menunjukkan makna tawakal adalah zikir la haula wala quwwata illa billah. Inilah hakikat dari tawakul. La haula wala quwwata illa billah. Seorang mengakui tidak akan mampu, tidak punya kekuatan, tidak punya usaha, ya, tidak bisa berusaha istiqlalan gitu ya, sendiri baik dalam meraih kebaikan atau terhindar dari keburukan kecuali dengan bantuan Allah. Jadi ada an-nafyu wal isbat di situ. Apa nafyu? Nafyunya tawakal adalah menafikan kemampuan hamba, menafikan kekuatan hamba untuk meraih itu dengan sendirinya. Wal isbat adalah i'timad Allah, bersandar hanya kepada Allah karena yakin hanya Allah yang bisa mendatangkannya, hanya Allah yang bisa mewujudkan dan mendatangkan apa yang diinginkan. Taib. Di sini muncul pertanyaan, mengapa tidak dimasukkan masalah ikhtiar, menempuh sebab, melakukan usaha ikhtiar. Kenapa nggak dimasukkan dalam definisi tawakal? Jelas ya, kenapa nggak dimasukkan dalam definisi tawakal? Nah, eh, tidak diragukan bahwa ikhtiar atau berusaha atau bazlul juhud, ya, mengerahkan kesungguhan, ya, fi'lul asbab, melakukan semua sebab-sebab, itu termasuk kewajiban dalam tawakal. Kewajiban dalam tawakal, namun bukan masuk dalam definisinya, melainkan ia adalah syarat syah tawakal. Syarat syah tawakal, yakni tanpa menempuh sebab, tanpa melakukan usaha, seorang tidak dianggap sah tawakalnya. Tapi secara definisi dia nggak masuk. Sama kalau kita bilang apa itu sholat. Sholat itu aqwal wa af'al muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslimi ghaliban. Itu definisi. Mana wudhu? Wudhu nggak masuk dalam definisi sholat. Tapi wudhu adalah syarat syah sholat. Kan begitu. Mana dukhulul waqt? Dukhulul waqt nggak masuk dalam definisi sholat. Tapi ia adalah syarat syah sholat. Nah, sama seperti di sini. Menempuh sebab, menempuh sebab ikhtiar atau apapun bahasanya ya, berusaha semaksimal mungkin, itu nggak masuk dalam definisi tawakal. Tapi ia merupakan syarat syah tawakal. Ya, jadi bedakan antara mahiyatus syai, ya, hakikat sesuatu dengan lawazimnya berupa syarat, berupa syurut. Baik, berupa apa? Berupa syurut. Jadi kalau mahiyah definisi itu terkait dengan arkan, rukunnya. Tapi kalau syarat lebih luas, masuk dalamnya lawazim. Baik, sudah ya. Jadi kita katakan bahwa tawakal itu amalan hati. Makanya menempuh sebab, ikhtiar, apa namanya, melakukan usaha itu tidak masuk dalam definisi tawakal. Nggak masuk dalam rukun tawakal. Karena tawakal itu amalan hati, hati doang yang bekerja. Yakni menampakkan, mengakui kelemahan, ketidakmampuan, dan mengakui hanya Allah yang mampu sehingga bersandar kepada Allah. Tapi tawakal ini, tawakal yang di hati itu tidak sah gitu ya, bukan tidak sempurna, tidak sah kalau seorang tidak melakukan, ya, asbab, tidak melakukan ikhtiar. Baik, wallahu a'lam bishawab. Cuman di sini yang perlu diperhatikan terkait dengan masalah ikhtiar ini ataupun fi'lul asbab atau bazlul juhud, mengerahkan usaha, mengerahkan kemampuan gitu ya, potensi. Sebab itu ada dua, sebab untuk meraih sesuatu. Sebab untuk meraih sesuatu itu ada dua. Ada sebab syar'i dan sebab kauni. Ada sebab syar'i dan sebab kauni seperti yang sudah dibahas ya terkait dengan apa apa kemarin di pembahasan terkait dengan tamimah ya. Nah, terkait dengan tamaim. Baik. Jadi sebab itu syar'i dan sebab kauni. Nah, ketika seorang berbicara tawakal atau ketika seorang berbicara mengenai ikhtiar, menempuh sebab, pandangan orang selalu terfokus kepada asbab yang kauni sampai terkadang melupakan sebab yang syar'i. Iya.
Katanya kalau ada orang pengen harta, pengen sehat, ya, pengen masuk surga misalnya, ya, atau kita kasih contoh yang lebih yang biasa tersebar aja lah. Misalnya anggap dapat rezeki gitu. Dapat rezeki, pengen sehat, tapi dia cuma berdoa kepada Allah. Ya, fulus-fulus gitu ya, fulus-fulus misalnya berdoa kepada Allah misalnya. Ya. Minta minta duit misalnya atau minta sehat hmm, kepada Allah Taala. Tapi tidak ada kerjaannya gitu ya, tidak ada keluar rumah mencari rezeki dan seterusnya, cuma tinggal berdoa kepada Allah. Taib. Ini dikatakan tidak berusaha, tidak ikhtiar ini, tidak menempuh sebab. Dikatakan tidak menempuh sebab. Jelas ya? Dan ini tentu saja asumsi yang keliru. Karena doa itu merupakan apa? Sebab. Doa itu sendiri merupakan sebab. Allah mengatakan, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alta fas'alillah." Jelas sekali. Doa itu merupakan sebab mendapat harta, mendapat rezeki. Doa itu sebab mendapatkan kesehatan. Ya, jadi jangan cuma dipahami sebab itu harus keluar rumah dan seterusnya dan seterusnya. Iya, doa itu adalah sebab, bahkan doa adalah sebab terbesar. Doa silahul mukmin kan begitu. Doa itu senjata seorang mukmin, pedang seorang mukmin. Maka kalau mau apa-apa, dahulukan doa. Selalu berdoa. Ketika cuma berdoa saja, apakah dikatakan dia tidak berusaha, tidak menempuh sebab? Ya, tidak. Dia dikatakan sudah menempuh sebab, bahkan menempuh sebab terbesar. Ya, cuman yang namanya akibat ya, semakin banyak sebab yang kita lakukan ya semakin besar peluang terwujud. Tapi yang ingin digarisbawahi, jangan seorang meremehkan doa dan menganggapnya tidak berusaha. Orang yang berdoa tuh dianggap tidak ada usahanya, tidak ada ikhtiarnya, itu bukan sebab. Nah, ini pengingkaran ya, menganggap doa itu bukan sebab, ini secara tidak langsung mengingkari ayat-ayat Al-Qur'an. Oh, tanpa dia sadar tentu saja, tanpa dia sadari. Baik, wallahu taala alam bisawab. Maka apapun yang diinginkan selalu dimulai dengan doa. Ya, dimulai dengan doa kemudian memperbanyak sebab-sebab yang lain agar apa yang diinginkan senantiasa apa bisa bisa terwujud. Baik. Qala rahimahullah ini terkait dengan at-tawakkul. Wa raghbatun wa rahbatun khusyu'u wa khasyatun inabatun khudu'u. Nah, raghbah. Raghbatun wa rahbatun khusyu'u. Taib raghbah dan rahbah serta khusyuk. Allah Ta'ala berfirman menyebutkan ketiganya dalam satu ayat dalam surah Al-Anbiya, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Surah Al-Anbiya. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka ini berlomba-lomba dalam menuju melakukan kebaikan. Wa yad'unana dan mereka berdoa kepada kami dalam keadaan raghaban wa rahaba. Ya, dalam keadaan raghaban wa rahaba. Apa? Ragbah. Hmm. Simpelnya ragbah apa? Senang, cinta. Hmm. Wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashiin dan mereka khusyuk hanya kepada kami. Ini jelas menunjukkan raghbah, rahbah dan khusyuk adalah ibadah. Sisi pendalilan yang jelas dari surah Al-Anbiya ini di mana ayat ini dalam surah Al-Anbiya ayat 90 Allah Taala menyebutkan tentang keutamaan Nabi siapa? Zakaria disebutkan fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah. Kami mengabulkan doanya ketika dia meminta keturunan, kami memberikan menganugerahkan kepadanya anak yang bernama Yahya dan kami memperbaiki keadaan istrinya. Iya. Kemudian dikatakan innahum kanu. Sesungguhnya mereka ini secara khusus bukan walaupun di ayat ini disinggung Nabi Zakaria ya, tapi di ayat-ayat sebelumnya di surah Al-Anbiya ini disebutkan para nabi. Ya, disebutkan para para nabi. Baik. Sebelum Nabi apa? Nabi Zakaria, naam, disebutkan Nabi Yunus,
Kemudian sebelumnya disebutkan Ismail, Idris, Zulkifli, ya. Kemudian apa Ayub, ya. Baik. Kemudian Sulaiman dan seterusnya. Beberapa nabi disebutkan dalam surah Al-Anbiya ini. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan innahum, sesungguhnya mereka semua, yakni nabi-nabi tersebut. Maka ini konteksnya madah ataupun pujian dari Allah Ta'ala, sana. Allah Ta'ala memuji. Dan sudah berlalu sesuatu ya yang dipuji oleh Allah Ta'ala menunjukkan itu adalah ibadah. Allah memuji pelakunya. Maka berarti itu adalah ibadah. Bahwa para nabi yang disebutkan di surah Al-Anbiya ini, ya, mereka semua yusari'un, berlomba-lomba menuju kebaikan. Wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Jadi sisi pendalilannya bahwa tiga amalan ini adalah ibadah, ya, bahwa Allah Ta'ala memuji. Ya, karena ini semua amalannya para anbiya, para nabi dan rasul. Taib. Kemudian sisi pendalilan yang kedua adalah digandengkannya ragaban, disebutkan bahwa ragaban, rahaba dan khusyuk ini merupakan sifat dari doa. Wa yad'unana, ya. Ragaba wa rahaba, dan doa di sini adalah doa apa? Ibadah secara umum, bahwa mereka berdoa kepada kami dalam keadaan raghaba wa rahaba wa kanu lana khosyin. Taib. Ini saya kira jelas sisi pendalilannya. Apa itu raghbah? Raghbah itu mirip seperti mahabbah, mirip seperti cinta ya, tapi memiliki perbedaan. Kata para ulama, raghbah itu raghbah kepada Allah. Ar-raghbah ilallah dalam syariat adalah iradatu mardatillah. Iradatu mardatillah fil wusuli ilal maqsud. Fil wusuli ilal maqsud mahabbatan lahu wa raja'a. Mahabbatan lahu, mahabbatan lahu wa raja'a. Raghbah adalah iradatu mardatillah, mengharapkan ridho Allah. Iradatu mardatillah, mengharapkan ridho Allah. Fil wusuli ilal maqsud, dalam meraih apa yang diinginkan. Dalam meraih apa yang diinginkan, mahabbatan lahu wa raja', dalam keadaan cinta dan berharap kepada Allah. Dalam keadaan cinta dan berharap kepada Allah. Lihat, maka rokbah ini terkandung di dalamnya mahabbah dan roja, cinta dan harap kepada Allah. Jadi rokbah itu adalah apa? Sifatnya iradah, menginginkan ridho Allah dalam meraih apa yang diinginkan. Dalam meraih apa yang diinginkan. Fil wusul ilal maqsud. Jadi ketika seorang misalnya dia ingin mendapatkan kesehatan di dunia atau dia ingin mendapatkan iman dan takwa, diberikan keistiqomahan di atas iman dan takwa, ya, maka ketika dia ingin meraih itu, dia meraihnya, jelas ya, dia meraihnya dalam keadaan bahwa dia hanya ingin mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridho Allah dari situ. Dia mengharapkan ridho Allah dari situ. Tidak ada tujuan dia untuk mendapatkan kesehatan, kekayaan misalnya ataupun harta ya di duniawi, atau dia ingin mendapatkan keistiqomahan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, amal soleh di perkara ukhrawi, semuanya tidak lain kecuali untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala disertai dengan cinta dan berharap kepada Allah. Lihat, maka ini raqabah ini ibadah yang besar. Di dalamnya ada iradatullah, ya, ada iradatullah, ada iradah kepada Allah. Di dalamnya ada mahabbah, di dalamnya ada roja, di dalamnya ada apa? Ikhlas. Ya, ini kandungan kandungan raqabah. Maka raqabah itu tidak roja saja, tidak sama seperti roja. Ya. Raqabah lebih dalam daripada sekedar roja, sekedar berharap. Kenapa? Karena raqabah itu harapan yang disertai dengan apa? Ya, usaha untuk sampai kepada apa yang diinginkan, untuk meraih apa yang diinginkan. Nah, ada iradah marratillah di dalamnya. Ini raghbah.
Berikutnya rohbah. Rohbah kebalikan dari rogbah atau pasangan dari rohbah. Rohbah, rohbah. Rohbah adalah firarul qalbi ilallahi dhu'ran wa faza'a. Iya. Firarul qalbi ilallahi dhu'ran wa faza'a ma'a amali ma yurdihi. Ma'a amali ma yurdihi. Rohbah itu potongan awalnya kayak khauf. Khauf kemarin apa? Firarul qalbi ilallah dhu'ran wa faza'a. Itu kan khauf kemarin. Berlarinya hati. Jadi firar, kembali kepada Allah. Fafirru ilallah. Berlarilah kalian pulang kepada kembali kepada Allah. Firarul qalbi ilallah. Berlarinya hati menuju Allah dhu'ran wa faza'a dalam keadaan cemas, takut gitu ya. 6. Itu sampai situ definisi khauf. Nah, kalau rahbah ada tambahannya. Ma'a amali ma yurdih. Ma yurdih. Disertai melakukan apa yang Allah ridhoi. Jadi bukan sekedar menjauh ya. Bukan bukan sekedar kembali kepada Allah dalam keadaan takut, panik gitu ya. Eh, cemas, tapi dia kembali kepada Allah dengan melakukan apa yang Allah cintai, apa yang Allah ridhoi untuk memberikan keamanan kepada diri. Karena dia tahu Allah Ta'ala. Ya, dia tahu Allah Ta'ala maha apa aziz, maha perkasa, azizun dzuntiqam ya, menyiksa. Allah Ta'ala maha ini, maha itu. Maka dia tidak hanya kembali kepada Allah dalam keadaan takut, dalam keadaan cemas, dalam keadaan panik gitu ya. Tapi disertai dengan amalan yang membuat Allah ridho. Ini ar-rahbah. Jadi ar-rahbah khauf wa ziyadah. Khauf plus. Nah itu. Disertai dengan amalan yang Allah ridhoi. Yang terakhir al-khusyuk. Khusyuk sama seperti khauf, sama definisinya. Firarul qalbi ilallah dhu'ran wa faza'an. Tapi ada tambahan ma'al khulu'i lahu. Ma'al khulu'i lahu. Kembalinya, berlarinya hati kembali kepada Allah dalam keadaan cemas, takut gitu ya. Ma'al khulu'i lahu. Ya, disertai dengan ketundukan kepadanya. Disertai ketundukan kepadanya. Jadi konotasinya khusyuk itu ketakut. Tapi takut yang kemudian disertai dengan ketundukan. Khudu itu tunduk atas pilihan sendiri. Itu khudu. Ya. Bukan tunduk karena terpaksa. Bukan tunduk karena terpaksa. Ya. Bukan tunduk dalam artian tunduk yang hina. Ya. Bukan tunduk yang hina. Tapi tunduk atas keinginan sendiri. Dan ketundukannya ini merupakan kemuliaan. Ketundukannya ini merupakan kemuliaan. Taib. Ini apa? Raghbah, rahbah, dan khusyuk. Kata beliau, wa raghbatun wa rahbatun khusyu'u wa khasyatun. Khasyatun sudah disebutkan sebelumnya. Ya, sudah. Afwan. Enggak diperhatikan kemarin di sini. Nah, bahas. Ya, khasyah sudah disebutkan bahwa khasyah adalah khauf, sama. Cuman disertai dengan apa? Ya, disertai dengan ilmu. Ya, kita katakan kemarin khasyah adalah firarul qalbi ilallah dhu'ran wa faza'an. Ini definisi khauf. Ma'al ilmi bihi wa bi amrih. Disertai apa? Pengenalan, pengetahuan tentang Allah dan tentang perintahnya, tentang syariatnya. Jadi ilmu khauf yang didasari oleh takut, yang disertai dengan rasa takut. Disertai dengan pengetahuan, ilmu tentang Allah. Itu khasyah. Wa khasyatun inabatun khudu'u. Inabah. Inabah kembali kepada Allah. Cuman kembalinya disertai dengan cinta, takut, dan roja. Ya. Kembalinya disertai dengan cinta, takut, dan ar-roja. Ini al-inabah. Ruju'ul qalbi ilallah mahabbata wa khawfa wa raja'a. Wa roja, wa roja'a. Inabah adalah ruju'ul qalb ilallah. Kembalinya hati kepada Allah
dalam keadaan mahabbata wa khaufa wa raja'a. Cinta, khauf dan raja. Nah, ini kembali kita ingatkan dari apa yang telah dibahas sebelumnya di awal-awal pertemuan ya, bahwasanya para ulama menyebutkan bahwa rukun ibadah tiga ini, makanya tidak ada ibadah yang lepas dari tiga ini. Salah satu di antaranya tidak boleh lepas. Cinta, takut, dan roja. Ya, karena ini rukun ibadah. Ini apa? Rukun ibadah. Arkanul ibadah salasa. Ya, al-mahabbah wal khauf war roja. Nah, dan mahabbah inilah intinya ibadah. Ibadatul rahmani ghayatu hubbihi. Ya, bahwa ibadah kepada Ar-Rahman adalah dengan mencintainya dengan kecintaan yang apa besar. Nah, dengan kecintaan yang besar atau mencapai pada puncaknya. Ya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Baik. Ini mustalahat saja ya, mustalahat. Mereka menyebutkan ada tiga rukun ibadah, ya. Naam, dan ada dua syarat ibadah, yaitu ikhlas dan mutabaah. Ikhlas dan mutabaah. Iya. Dan di apa namanya di Ma'arjul Qabul ya Al-Musannif rahimahullah menyebutkan dalil-dalilnya yang lainnya bisa dirujuk dalil-dalil setiap ibadah itu banyak disebutkan di Ma'arjul Qabul. Di sini kita cuman singgung sedikit saja ya, sebutkan sedikit. Adapun dalil-dalil semuanya lengkap bisa dirujuk langsung ke Ma'arjul Qabul. Baik. Sudah ya, jadi al-inabah adalah ruju'ul qalb ila Allah mahabbatan wa khaufa wa raja'a. Wa raja'a. Allah Ta'ala berfirman, "Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah." Kembalilah kalian kepada Tuhan kalian dan berserah dirilah hanya kepadanya. Perintah wa anibu al-amr. Wal amr yufidul wujub, menunjukkan Allah cintai. Menunjukkan inabah adalah ibadah. Dan juga ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan kaumnya ya dalam surah apa Al-Mumtahanah ya. Nah, Allah Ta'ala berfirman, menyebutkan ucapan Nabi Ibrahim kepada kaumnya, Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wa ilaikal masir. Wahai Tuhan kami, hanya kepadamu kami bertawakal, hanya ya kepadamu kami kembali dan hanya kepadamu kami al-masir. Masir kembali namanya. Taib. Masir yakni di hari kiamat. Ada wa ilaika anabna kepadamu kami kembali di dunia, wa ilaikal masir kepadamu kami kembali di akhirat. Taib. Dan juga firman Allah memuji Nabi Daud alaihissalam, fastaghfara rabbahu wa kharra raki'aw wa anab. Ini juga menunjukkan inaba itu adalah ibadah karena Allah Ta'ala memuji yang melakukannya dalam hal ini Nabi Daud alaihissalam. Iya. Berikutnya, ibadah berikutnya kata beliau rahimahullah, al-khudu. Ya. Wa khasyatun inabatun khudu'un. Nah, ini al-khudu. Al-khudu ini sebenarnya apa ya? Kandungan ibadah. Ya, karena al-khudu itu mirip seperti apa? Mirip seperti at-tadallul, merendah. Ya, merendah, menghinakan diri kepada Allah, kepada yang disembah, ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini al-khudu. Cuman ada perbedaan antara al-khudu dengan at-tadallul. Ya, ada perbedaan antara al-khudu dengan at-tadallul. Karena itulah sudah kita sebutkan bahwa mendefinisikan ibadah dengan al-khudu itu lebih aula, lebih bagus dibandingkan
mendefinisikannya dengan at-tadallul, menghinakan diri. Ya, jelas ya. Lebih bagus lebih baik ya, lebih aula mendefinisikan ibadah itu dengan al-khudu, ya, merendah diri dibandingkan mendefinisikan ibadah dengan apa? Dengan at-tadallul, ya, yaitu apa? Menghinakan diri. Kenapa? Karena inilah lafaz yang warid dalam Al-Qur'an. Warid dalam Al-Quran. Semua bentuk-bentuk ketundukan, jelas ya. Bentuk-bentuk ketundukan kepada Allah yang merupakan ibadah, bentuk ketundukan yang merupakan amalan mulia, itu dengan lafaz al-khudu. Dengan lafaz apa? Al-khudu. Bukan dengan lafaz at-tadhallul. Bukan dengan lafaz apa? At-tadhallul. Nah, karena itulah, lihat, ketika disebutkan jenis-jenis ibadah oleh al-musannif rahimahullah, beliau menyebutkan apa? Khudu'un. Khudu. Tidak menyebutkan tazallul. Berbeda dengan Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah, dalam sebagian risalah beliau, beliau menyebutkan apa? At-tazallul, bagian dari ibadah. Sebenarnya ini semakna, al-khudu, tazallul semakna. Cuman al-khudu lebih aula. Kenapa? Karena itu lafaz Quran. Itu lafaz Al-Quran. Tidak ada dalam Al-Quran penyebutan tazallul dalam makna ibadah. Enggak ada. Hmm. Baik. Demikian pula dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan amalan tunduk yang mulia, itu adalah apa? Itu adalah al-khudu, bukan at-tadhallul. Ya, al-khudu bukan apa? Bukan at-tadhallul, bukan menghinakan diri tapi merendahkan diri. Baik. Seperti misalnya hadis yang telah berlalu dalam kitab Tauhid tentang para malaikat. Ya. Ketika Allah Ta'ala berfirman dengan wahyu, ya, naam, dikatakan apa? Dorobatil malaikatu ajnihataha khudu'anan liqaulih. Ya. Para malaikat mengepak-ngepakkan sayap mereka karena khudu'an. Ya. Atau khudu'an, dua-duanya boleh ya. Naam. Karena apa? Karena takut. Karena apa? Karena merendah. Khudu'an. Ibadah kepada Allah Ta'ala. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini menunjukkan bahwa khudu atau ibadah itu adalah khudu. Karena ini adalah ibadahnya, bentuk beribadahnya para malaikat dan juga tentunya orang-orang yang beriman. Ditakbir dengan kata khudu'anan. Enggak dikatakan tadallulan. Enggak. Baik. Ini alasan yang pertama mengapa al-khudu lebih bagus dibandingkan apa? Dibandingkan at-tadallul dari sisi definisi ibadah, gitu ya. Walaupun yang mentakbir ibadah itu dengan tadallul, ya, apa namanya, nggak salah juga karena memang secara bahasa di antara maknanya ibadah itu dikatakan thariqun mu'abbad yakni mudallal, ya. Tapi dari sisi aulawiyah, ya, mentakrif ibadah dengan al-khudu itu lebih aula dibandingkan apa? Dibandingkan at-tadallul dengan alasan yang disebutkan bahwa apa? Kata khudu, ibadah ditakbir dengan khudu dibandingkan tadallul. Dalil yang lain dari hadis apa, riwayat Al-Baihaqi dalam doa kunutnya Umar ibn Khattab radhiyallahu an, kata beliau, wa nu'minu bika wa nakhda'u lak. Kami beriman kepadamu dan kami khudu kepadamu. Lihat, di sini juga ditakbir ibadah dengan kata al-khudu, merendah. Hmm. Jelas ya? Ini al-khudu. Dan al-khudu ini alasan yang lain mengapa al-khudu lebih aula dibandingkan tadallul. Karena khudu ini bukan murni sekedar merendah, tapi merendah karena apa? Merendah atas dasar pengagungan. Karena mengagungkan Allah Ta'ala. Ya. Merendah
karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berbeda dengan at-tadallul atau az-zul. At-tadallul, az-zul ini kurang bagus kalau dijadikan definisi ibadah, ditakbir ibadah dengannya. Kenapa? Karena az-zul itu konotasinya dalam Al-Qur'an, penggunaannya dalam Al-Qur'an kurang negatif, ya. Terkait dengan penghuni neraka. Misalnya dalam surah Asy-Syura dikatakan khashi'ina minadz-dzul yanzuruna min tarfin khafi. Mereka takut khashi'in, ya, tertunduk minadzul karena hina. Hmm. Dan juga dalam surah Al-Qalam khasyi'atan absaruhum tarhaquhum zillah. Tarhaquhum zillah. Jadi kalimat zul dalam Al-Qur'an konotasinya kurang bagus terkait dengan penghuni neraka. Iya, terkait dengan penghuni neraka. Jelas ya? Baik. Kemudian alasan yang lain mengapa zul kurang layak karena zul ini memberikan kesan apa? Terpaksa. Jadi dia tunduk karena tidak punya pilihan. Dia zul, ya, hina karena tidak punya opsi. Terpaksa tunduk, terpaksa tunduk merendah gitu ya. Itu zul konotasinya begitu dan itu kurang bagus untuk makom ibadah. Kurang bagus untuk makom ibadah kalau dikatakan terpaksa karena tidak punya opsi. Seakan-akan ibadah itu paksaan gitu. Tidak punya opsi lain karena harus gitu. Enggak. Jelas ya? Kemudian yang ketiga bahwa azul itu hanya sekedar merendah, hina tanpa pengagungan. Jadi dia menghinakan diri di hadapan sesuatu bukan karena sesuatu itu agung, tapi karena mungkin dia takut aja kepadanya, bukan karena mengagungkannya. Bukan karena mengagungkannya. Baik, sementara ibadah intinya adalah ta'zim, mahabbah wa ta'zim. Ya, cinta dan mengagungkan. Baik. Karena itulah warid dari kalam para imam, ya, seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, ya, rahimahumullah, mereka mentasri bahwa ibadah itu gabungan dari al-hubb wal khudu. Mereka tidak menggunakan kata azul, walaupun ada juga, ya, ada sebagian ulama juga yang menggunakan kata azul, ya. Seperti misalnya dalam sebagian riwayat nuniyahnya Ibnu Qayyim, ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'adzulli abidihi. Ma'adzulli disebutkan Ibnu Qayyim menggunakan kata zul. Ya. Ini juga warid gitu, tapi la ba'sabi ya. Intinya dua-duanya ma'ruf, namun yang lebih bagus adalah dengan menggunakan kata al-khudu. Nah, kita kembali bahwa al-khudu itu adalah ibadah. Al-khudu itu adalah ibadah seperti yang disebutkan di sini oleh al-musannif rahimahullah, yaitu tunduk, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Saya kira cukup sampai sini. Insyaallah taala amalan berikutnya ya masih ada beberapa jenis ibadah, isti'adzah dan seterusnya akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Naktabi bihadzal qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.